Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau menjelang siang untuk seluruh siswa-siswiku dimanapun kalian berada. Mungkin ada yang tayang pagi atau siang atau mungkin sore ya. Ya sesuai dengan keadaan lah. Tidak bisa dipaksakan juga. Tapi sebaik-baiknya ya yang lebih cepat itu lebih baik. Oke, mari kita selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, dengan nikmat itu kita masih hari ini bisa sama-sama melakukan pembelajaran meskipun dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Ya, pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya kalau bisa jujur gitu ya, proses pembelajaran yang sangat membosankan saat ini karena mungkin udah terlalu lama ya, prosesnya udah agak lama gitu. Coba mungkin PJJ ini pelaksanaannya mungkin hanya sebulan atau 2 bulan ya, mungkin wajar-wajar saja gitu, tapi ini sangatlah lama. Apalagi permasalahan siswa itu banyak berkenaan dengan proses pembelajaran jarak jauh online ini. Apa aja persoalannya ya berkenaan dengan fasilitas atau hal-hal yang berkenaan dengan alat-alat pembelajarannya itu ya, baik internet maupun handphone segala macam. Nah, itu merupakan bagian dari kendala-kendala sebagai fasilitas siswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya sangat memprihatinkan ya, tidak semua siswa kita ya memiliki ya kecukupan dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Namun ya kita harus tetap bersyukur pada Tuhan karena mungkin dalam kesempatan ini kita masih memperoleh ya kesempatan. Masih banyak orang yang tidak bisa melakukan pembelajaran di luar sana. Ya di luar mana ya, di luar Jakarta barangkali mereka sangat kesulitan, dan bahkan mereka sebagian ada yang memaksa untuk mendatangi ataupun didatangi oleh gurunya. Oke, yang kedua kalinya ya, dan kita tak lupa juga kirimkan salawat serta salam pada junjungan alam yaitu Nabiullah Muhammadin SAW ya, atas perjuangan beliau sehingga hari ini kita masih menikmati hak-hak sebagai seorang laki-laki dan hak-hak sebagai seorang perempuan. Ya, berkenaan dengan pernyataan ini seringkali saya katakan, kenapa sih selalu disebutkan itu terus? Hak-hak apa? Dulu pada saat tahun kenabian, pada saat zaman kenabian dulu, zaman kerajaan dulu, perempuan itu, setiap orang yang melahirkan anak perempuan selalu dibunuh, dibantai. Karena asumsi mereka, baik di kerajaan Firaun maupun di kerajaan Namrud, itu terjadi pembunuhan, pembantaian bayi tersebut, baik laki-laki, bayi perempuan pun terjadi. Karena bagi mereka bahwa bayi-bayi ini membawa malapetaka. Untuk yang perempuan, anggapan mereka bahwa bayi-bayi perempuan itu hanya membawa musibah bagi mereka. Sedangkan bayi-bayi laki-laki pada saat itu dibunuh. Pada saat kerajaan Firaun dianggap sebagai orang yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka dari itu kenapa saya katakan ya, hari ini kan kita dengan perjuangan para tokoh penegak hak ini ya wajib kita junjung tinggi ya. Jangankan masalah kenabian ya, masalah pahlawan nasional aja kita masih bisa mengabdi itu dengan ya setiap upacara kita selalu ya tunduk memberikan hormat kepada ya mereka-mereka yang telah tiada. Oke, ya terlalu jauh ya pembicaraan kita ya, mungkin itu hanya sekedar ya penjelasan saja kenapa sih alasannya hak perempuan dan hak laki-laki ya itu. Baik, beberapa waktu kemarin beberapa
hari kalau nggak salah hari Minggu atau hari Minggu ya, saya sempat video call dengan beberapa siswa baru. Ada 3 orang saya video call, ya pembicaraan yang berkenaan dengan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini ya. Ya saya menanyakan bagaimana sih keadaan siswa di rumah selama proses pembelajaran jarak jauh ya. Ada yang mengatakan bahwa siswa ini kayak begitu ya, kayak begini ya, permasalahannya banyak. Dan ya selama PJJ pun saya menemukan beberapa persoalan ya, persoalannya diantaranya berkenaan dengan tanggung jawab siswa terhadap tugas-tugas yang diberikan. Ya contohnya ya ada beberapa siswa yang mungkin mulai dari awal, itu bukan mungkin lagi ya, udah mulai dari awal dia tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan saya. Alhamdulillah ada beberapa siswa yang mulai ikut kembali lantaran saya mengirim hasil-hasil bukti proses pembelajaran siswa selama di rumah. Ya dengan dibantu oleh wali kelas ya, alhamdulillah saya ya ada juga beberapa siswa yang mulai mengikuti proses pembelajaran jarak jauh dengan saya. Nah berikut videonya coba kita simak dulu perbincangan saya dengan siswa di video call tersebut. Mari kita lihat bersama. Oke ya, saya mulai ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Nah, anak-anak sekalian, ini tujuan kita mau video call ini, Pak Hujrin mau menanyakan bagaimana perasaan kalian selama PJJ. Apa segi positifnya sama apa segi negatifnya, atau mungkin bagaimana perasaan kalian, mana yang lebih bagus PJJ online dengan tatap muka. Ini saya mulai dari Danis ya. Coba Danis, bagaimana perasaannya? Kalau saya bosan aja Pak kalau PJJ nggak tatap muka gitu. Soalnya mungkin ada beberapa siswa yang males ngerjain tugasnya kalau misalnya offline. Terus kalau tanya-tanya tentang mata pelajaran gitu lebih susah gitu Pak. Iya. Jadi kurang bisa dijelaskan, kurang bisa dimengerti ya kalau dikerjakan jarak jauh ya. Iya. Kurang efisien. Kurang efisien ya. Terus kalau mengenai hal lain kayak semacam kuota segala macam, bagaimana tuh? Ada kendala nggak atau gimana? Ada Pak. Kalau untuk yang pakai kuota mungkin per bulannya harus beli lagi sih Pak, kecuali yang kalau pakai wifi gitu. Oh iya, lebih stabil ya kalau pakai wifi ya. Kuota pasti nontonnya YouTube sama buka Classroom gitu Pak. Oh iya. Jadi tapi sebagiannya yang saya tahu itu sebagian itu ada yang pakai wifi. Nah sebagian juga ada yang pakai paket data. Itu biasanya yang pakai paket data belinya harian atau bulanannya? Kalau saya itu belinya harian Pak. Oh belinya harian. Oh ternyata ada yang beli hariannya. Iya Pak. Kalau menurut Danis itu kalau beli harian mana yang lebih murah daripada beli bulanan? Kalau buat harian sih lebih murah sih Pak, tapi kalau untuk per bulan itu bisa buat lama kuotanya, tapi emang agak mahal. Oh iya. Selain daripada itu gimana tuh perasaannya Danis? Kalau mengenai segi negatifnya, segi positifnya gimana tuh? Kalau disuruh pilih, kamu lebih baik PJJ online atau tatap muka? Kalau saya tatap muka Pak. Tatap muka Pak. Oh iya. Ini kalau seandainya video ini ditonton sama kepala sekolah misalnya atau guru-guru lain, gimana itu harapannya gimana?
Ya harapannya cepat sekolah lagi. Oh, pinginnya cepat sekolah lagi ya supaya bisa berkenalan dengan guru-guru lainnya. Ya. Iya Pak. Sama ketemu teman-teman juga. Ya, udah penasaran ya teman kelasnya siapa, terus yang lainnya siapa, kayak gitu ya. Iya Pak. Iya. Kalau Humaira gimana? Menurut kamu bagaimana kalau mengenai PJJ selama ini? Kalau PJJ tuh ya sama sih Pak, kayak kalau buat nanya pelajaran lebih susah gitu Pak. Kadang kan nggak terkendala oleh sinyal. Ya. Terus kalau kendala sebagian kendala apa masalah HP juga ya kan? Saya pernah dengar tuh kalau ada yang gunakan HP 2 gitu, apa HP 1 2 orang kayak gitu. Ada nggak kendalanya? Iya Pak. Umero? Ini kan HP mama, jadi saya pakai HP mama gitu Pak, satu berdua. Kalau masalah HP pernah nggak itu apa berantem sama mama atau gimana rebut-rebutan gitu? Enggak, kalau mau ke sekolah sih hayu aja gitu. Saya juga pernah dengar nih ada sebagian siswa saya, Pak, mohon maaf Pak, saya baru kirim tugas, soalnya HP saya dibawa sama, saya nggak bisa sebutin ya, bla 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 katanya. Oh iya nggak apa-apa katanya. Oh ternyata HP-nya dia nebeng gitu. Oh nggak apa-apa, yang penting kirim, saya bilang. Bahkan kalau besok juga nggak apa-apa kirimnya. Saya pengertian aja masalah HP. Saya rasa kayaknya HP agak sulit ya daripada kuota ya. Iya. Pak, kayak kalau kuota kan sebagian kelas kan ada pakai wifi. Itu kan kalau terlalu banyak pemakaiannya kan, jadi per bulannya makin naik ya Pak ya. Oh gitu. Sama kayak kuota. Jadi ada pengaruh bayar juga kalau di wifi ya? Iya Pak, kata teman-teman saya pakai, jadi saya tahu. Oh enggak kayak semacam 300 per bulan, udah 300 terus, enggak gitu ya? Oh Pak, kalau kata dia, kalau setiap ada makin nambah daya, makin nambah pemakaiannya itu makin kayak bayarnya makin nambah juga Pak. Oh, terus Umairo, nih terakhir nih mau nanya, gimana pesannya kalau seandainya video ini didengarkan sama guru-guru lain atau teman-teman lain di video PJJ saya, gimana, mau pesan apa, harapannya apa? Kalau bisa sih sekolah lagi, terus tatap muka biar tahu guru-guru sama teman-teman. Oh ya, amin amin, semoga segera ya. Terus gimana perasaannya? Kok kembali? itu biaya itu kenapa kembali galeri di atas tahu? HP-nya diputar gitu, soalnya kebalik kalau di kita. Rotasi. Wah, dia bingung banget gitu. Ya udah, nggak apa-apa, supaya lucu dikit yang nonton. Oke semuanya ya, terima kasih banyak sudah video call sama Pak Ujrin, udah bisa jawab beberapa pertanyaan. Terima kasih banyak ya. Iya Pak. Ya, semoga sehat selalu, amin. Assalamualaikum. Dadah. Baik, itu video call kemarin ya. Beberapa hal yang dialami oleh kalian di rumah telah diwakilkan oleh teman kalian bertiga tadi, tapi yang lebih banyak bicara ada 2 orang ya, tapi nggak apa-apa karena ya apa yang mereka katakan ya nggak ada salahnya juga sih, benar semua ya. Apa yang dialami oleh kalian mungkin sebagian juga dialami oleh guru-guru kita juga, nggak semuanya guru-guru mungkin bukan karena dia guru dia tidak memiliki kekurangan dan keterbatasan ekonomi, enggak, sama ya. Dan guru-guru kalian juga pun memiliki anak gitu, dan anak mereka pun ikut melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh juga. Ada yang SD, ada yang SMP, SMA, bahkan ada yang udah kuliah. Nah ya, apa-apa yang dialami oleh kalian itu pun dialami oleh guru-guru kalian sendiri.
Ya seperti yang dikatakan tadi, ada yang menggunakan HP 2, ada yang menggunakan HP bertiga gitu kan. Ya itu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita semua ya. Semoga harapan-harapan teman-teman kalian tadi di dalam video tadi ya pun sama yang diharapkan oleh kalian di rumah, yaitu mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertatap muka kembali. Ya setidaknya ya kelebihannya banyak. Apa kelebihannya ya? Kalian bisa mengenal secara langsung guru-guru kalian, mengenal secara langsung siapa yang duduk di samping kalian, depan kalian, di samping kiri kalian, di belakang kalian siapa, dan nama-nama teman kalian itu siapa. Kalian bisa tahu secara langsung. Itu merupakan hal yang terpenting yang kita harapkan bersama. Ya mungkin kalian bisa mengetahui secara luas bagaimana sekolah kalian, dan ya banyak hal yang kita harapkan gitu. Oke, siswa-siswi sekalian yang saya banggakan, ya tempo lalu kita membahas norma ya. Dan kali ini mungkin ya kita ya agak maju sedikit karena di bulan September ini antara tanggal 21 atau tanggal 20 sampai tanggal 25 insya Allah nanti akan dilaksanakan PTS atau ya penilaian tengah semester ya. Ya harapan saya, apa yang saya kasih selama beberapa PJJ sebelumnya ya harap ditelaah baik-baik dan dipelajari baik-baik, dan apa-apa yang diperoleh itu dipelajari lagi, karena tidak jauh dari itu soal-soal yang akan keluar. Barangkali soalnya antara 25 sampai 30 nomor atau mungkin kurang dari itu ya. Nah, berkenaan dengan norma sedikit kita review kembali berkenaan dengan norma sebelumnya. Nah, sebenarnya norma dengan hukum itu tak jauh berbeda gitu. Norma adalah sesuatu yang dinaungi, sedangkan hukum adalah yang menaungi norma tersebut. Ya ibaratnya sebuah rumah, atapnya adalah hukum, di bawahnya adalah norma, semua isinya adalah norma. Nah, lalu bagaimana fungsi hukum dan norma dalam kehidupan sosial ya? Ada 4 hal yang ingin saya tuangkan hari ini. Yang pertama adalah fungsi hukum atau norma itu memberikan penegasan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Ya maksudnya apa? Ya memberikan pengesahan. Ya artinya ada penekanan khusus. Setiap tindakan manusia itu harus berpikir, istilahnya harus melihat apakah itu melanggar hukum atau tidak gitu. Setiap apa-apa yang dilakukan oleh kita kan kita selalu berpikir, ini nggak baik nih, melanggar gitu. Nah, yang kedua adalah fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Maksudnya apa? Rekayasa ini bukan berarti kita membuat sebuah film lalu film itu dibuat seolah-olah seperti rekayasa itu. Bukan itu. Kehidupan masyarakat itu rekayasa maksudnya adalah segala tindakan perbuatan masyarakat itu merupakan bagian dari perintah yang ada di dalam organ tubuh manusia. Segala hal baik, hal buruk yang dilakukan oleh manusia itu memang secara definisi itu adalah sebuah rekayasa yang ditampilkan dari hati atau nurani manusia sendiri. Misalnya gini, helm saya kotor dan bau atau mungkin rusak. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada orang yang menaruh helmnya di atas motor, tidak dikunci sama sekali. Maka bisa saja saya menukar helm saya dengan helm orang tersebut apabila orang tersebut tidak mengetahui, dan kita nggak tahu orang itu tahu atau tidak. Itu sebuah rekayasa yang dilakukan oleh manusia, sedangkan itu bertolak belakang dengan aturan. Itu yang disebut dengan hukum. Itu fungsinya ya mengatur itu. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi hukum itu atau norma sebagai sarana pembentukan masyarakat, ya khususnya di sarana pembangunan ya begini ya, banyak orang yang mengalami tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Tidak hanya di 2020, 2019 atau 2018 ke belakang ini sih, tapi bahkan di tahun-tahun dulu pun sebelum adanya pembangunan yang berbentuk aturan seperti ini pun sudah mengalami yang namanya
pembentukan sarana dan prasarana yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya apa? Fasilitas tol misalnya. Tol itu si survei melakukan survei ini, tolnya ini ada beberapa tempat warga yang kena dengan tol ini misalnya. Nah, otomatis kekuatan masyarakat untuk menuntut si pemerintah atau si PT yang melakukan pembuatan tol ini, di mana tempat kita untuk menuntut gitu ya, hukum gitu. Payung kita adalah hukum gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kalau tidak ada hukum ya semuanya bisa dirampas itu. Kayak semacam di tahun 1908 misalnya. Itu masa-masa perampasan hak-hak dari masyarakat untuk orang luar. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi norma atau hukum adalah sebagai senjata dalam konflik sosial. Ya benar ya, jangankan untuk kehidupan bermasyarakat bertetangga yang tidak ada kebutuhan. Bahkan hatta dalam kebutuhan legislatif aja atau mungkin pemilihan aja, orang itu masih melakukan anarki. Ya, kayak semacam apa? Konflik antara pemilih A dan pemilih B, pemilih C dan pemilih D. Karena itu adalah sebuah tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan ada sebagian orang yang mengharapkan jabatan setelah menang calonnya, atau mungkin ada sebagian masyarakat yang membutuhkan proyek setelah menang salah satu calonnya misalnya. Itu merupakan sebuah tuntutan kebutuhan yang harus melahirkan sebuah konflik yang besar barangkali ya. Nah, itu semua adalah kebutuhan. Nah, sehingga melahirkan sebuah konflik. Nah, di mana tempat kita mengadu? Nah, senjata kita apa? Supaya terbentuknya sebuah keadilan di situ adalah hukum dan norma yang berlaku. Nah, itu sedikit saya review. Ini bukan tugas ya, ini sekedar saya review kembali. Secara umum saya jelaskan bagaimana norma dalam kehidupan sosial. Oke, namun dalam kali ini kita akan sedikit maju sedikit ke materi yang lainnya. Materinya ada di bab 3 ya masing-masing ya. Ada di kelas 7 bab 3, di kelas 8 bab 3. Ya, semuanya bab 3 ya. Tapi jangan berharap saya akan menjelaskan sedetail mungkin, lebih khusus ke kelas 7 ataupun lebih khusus ke kelas 8. Tidak. Saya akan menjelaskan secara umum. Mungkin dengan secara umum ini ya tidak terlalu khusus banget gitu ya. Nah, kalau seandainya kalian ingin mempertajam wawasan, ya silakan baca-baca sendiri ya. Ya, kan sudah dibagikan buku ya, silakan dibaca-baca sendiri. Baik ya, kita akan lanjut pada materi kita. Nah, saya udah cabut mic-nya karena bermasalah terus. Jadi saya langsung aja ya. Kalau seandainya ada suara dari luar ya harap dimaklumi ya. Ya udah sejauh ini usaha saya sampai saya menyediakan ini ya untuk kalian semua. Nah, untuk bab 3 di kelas 7 itu adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang 1945. Sedangkan di kelas kelas 8 bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Kedua hal ini mungkin agak jauh ya kalau seandainya dibahas secara khusus. Maka dari itu saya akan membahasnya secara umum saja. Bagaimana cara membahasnya secara umum? Dalam perumusan dan pengesahan undang-undang ini tentu adalah merupakan proses yang sangat luar biasa yang dialami oleh para penegak hukum kita atau para pejuang-pejuang kita sebelumnya. Dalam perumusan dan pengesahan ini, jadi tidak serta-merta langsung disahkan undang-undang ini, melainkan ada perumusan dasar-dasar undang-undang atau dasar-dasar aturan yang telah diusahakan oleh orang-orang sebelum kita, baik di tahun 1908 dan bahkan aturan naik sampai 1930, 40, bahkan sampai 45 titik pengesahan undang-undang ini merupakan bagian dari usaha penting yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita sebelumnya.
Sedangkan untuk memaknai peraturan perundang-undangan ini tidak boleh kita memaknai secara sempit, bahkan kita harus memaknai secara luas. Artinya apa? Jadi memaknai peraturan-aturan ini, aturan ini tidak bisa kita permainkan. Apa maksudnya adalah kehidupan kita itu tidak bisa jauh dari aturan ini. Dimanapun kita berada, aturan itu selalu melekat dalam kehidupan kita. Mungkin tempo lalu pernah saya sebutkan ya di pembahasan PJJ juga, bahwasannya ada sebuah pepatah Sumatera Barat yang mengatakan bahwasannya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Dimanapun kita berada, jiwa raga kita selalu terikat dengan aturan-aturan tersebut. Nah, betapa pentingnya aturan ini dalam kehidupan kita. Bahwasannya kenapa aturan ini sangat penting? Karena tanpa aturan, tanpa hukum, hidup kita ini akan penuh dengan kekacauan. Kenapa demikian? Karena kenapa? Tanpa aturan, tanpa hukum, kita tidak akan pernah bisa teratur ataupun terharmonis seperti ini. Akan terjadi yang namanya perkelahian di mana-mana, pencurian di mana-mana. Ya mohon maaf ya, ada mungkin pemerkosaan di mana-mana, ada tindakan asusila yang terjadi di mana-mana. Kalau seandainya aturan ini tidak ditegakkan secara tegas gitu. Nah, maka dari itu pejuang-pejuang kita terdahulu melakukan ada yang dinamakan pembentukan BPUPKI. Nah, tujuannya apa? Untuk mengesahkan aturan-aturan yang telah dibuat oleh orang-orang pejuang pada saat itu. Nah, hukum ini kenapa pentingnya? Bahwasanya hukum ini senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Oh, benar ya. Sesuai dengan penegakan kalimat ini ya, sangat benar sekali. Dimanapun kita berada, hukum itu selalu berada di dalam diri kita. Maka kita sebagai manusia yang penuh dengan kedewasaan berpikir, manusia yang memiliki akal sehat, dikarunia akal oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka wajib kita menanamkan aturan di dalam diri kita agar senantiasa menyaring apa-apa yang telah masuk di dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita agar kita tidak bertentangan dengan aturan dan norma. Saking pentingnya aturan ini atau hukum di dalam kehidupan kita, sampai-sampai hukum ini dijadikan sebagai panglima terdepan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sosial kita. Saking pentingnya. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena apa? Dengan aturan ini, dengan hukum ini, tindakan-tindakan melanggar norma, melanggar asusila, melanggar hukum itu bisa jadi berkurang. Bahkan ya kita harapkan tidak akan terjadi di mana-mana. Nah, oleh karena materi ini saya ulang-ulang karena video rusak ya, maka dari itu ya saya ini mungkin ketiga kalinya ini saya membuat ulang video ini karena bermasalah terus ini mic-nya dari tadi. Nah, aturan ini atau hukum ini yang berlaku di kehidupan kita memang wajib kita sebagai masyarakat itu menaatinya. Ya, kenapa? Karena memang wujudnya sebuah aturan itu karena ada pelanggarnya yang melakukan. Ya, contohnya apa? Ada dibuatnya aturan-aturan baru di dalam kehidupan masyarakat kita itu dikarenakan apa? Sering terjadi pelanggaran, maka dibuatlah yang namanya perdes atau peraturan desa, ada peraturan perda yaitu peraturan daerah. Ya, undang-undang darurat ini dibuat karena mungkin terjadi sesuatu hal yang berulang kayak semacam pembacokan. Akhirnya keluarlah undang-undang darurat yang berkenaan dengan senjata tajam dan lain segala macam. Ada undang-undang perlindungan anak, dan sebelumnya ada terjadi yang namanya pemukulan anak segala macam. Akhirnya keluar yang namanya undang-undang perlindungan anak. Maka dari itu kita harus memaknai bahwa aturan ini sangat penting dalam kehidupan kita.
Ya, sangat-sangat penting dalam memanfaatkan aturan ini dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau ini damai dalam kehidupan kita, maka wajib tuntutannya wajib bagi kita untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dua hal penting ini yang mungkin bisa kita baca di buku masing-masing, di bab 3 untuk kelas 7, di bab 3 untuk kelas 8. Ya, untuk dua hal penting ini ya sebagai tolak ukur kita bahwasannya bagaimana sebelumnya ada perjuangan untuk menegakkan aturan, dan sekarang adalah ada harapan untuk memahami aturan-aturan itu dalam kehidupan bermasyarakat. Ini secara umum saya jelaskan. Oke, baik. Sebagai hukum timbal balik antara kita, proses pembelajaran jarak jauh kita, maka tentu pasti ada yang namanya tugas menugas. Ini bukan hanya ingin mengejar nilai dari kalian, melainkan ada proses timbal balik belajar antara guru dengan siswa. Nah, perlu saya ulangi lagi bahwasannya PTS atau penilaian tengah semester insya Allah akan diadakan pada tanggal 21 sampai 25 September. Ya, kalian ya pelajari ulang tugas-tugas yang pernah saya berikan, dan kalau seandainya untuk pengisian nilai tengah semester dilakukan, maka otomatis tugas-tugas yang pernah kalian kerjakan itu akan saya suruh kumpul ke sekolah. Nah, ya jadi bukti-bukti kerja kalian, bukti-bukti PJJ kalian harap disimpan baik-baik. Nah, oke. Untuk penutup PJJ kita kali ini, saya berikan sebuah stimulus, istilahnya umpan balik ya gitu. Ya, kalian uraikan secara sederhana mungkin, atau secara baik ya menurut kalian masing-masing, tidak boleh sama. Uraikan apa-apa yang saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir, ya mulai dari norma sampai sekarang ke hukum, ke pengesahan, segala macam diuraikan baik-baik. Dan ingat ya, jangan terlalu singkat, jangan terlalu pendek, karena itu akan mengurangi nilai kalian masing-masing. Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga kalian semua di rumah sehat, selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.